Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah? Jumpa lagi dalam video pembelajaran Belajar dari Rumah SDS Mentari Arido Islamic School. Sebelum kita mulai, yuk kita bersama-sama membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa luruskan niat kita belajar hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jaring-jaring, kubus, dan balok. Kompetensi dasar 3.4 menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus, dan balok. 4.4 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus, dan balok. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa dapat menjelaskan dan menemukan jaring-jaring kubus. 2. Siswa dapat menjelaskan dan menemukan jaring-jaring balok. 3. Siswa dapat membuat gambar jaring-jaring kubus dengan tepat. Sebelum kita membahas mengenai jaring-jaring kubus dan balok, Ibu guru teringat sebuah hadis Rasulullah SAW mengenai keutamaan menjalin silaturahmi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga hubungan silaturahmi. Beberapa keutamaan menjalin hubungan silaturahmi antara lain, yang pertama, merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki. Yang ketiga, penyebab masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Yuk kita perbaiki kembali hubungan silaturahmi kita dengan orang lain, diantaranya dengan memuliakan tamu dan juga menjaga lisan. Sekarang kita bahas mengenai kubus. Masih ingat apa itu kubus? Ya, kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk persegi. Kongruen itu adalah bangun yang sama dan juga memiliki ukuran yang sama. Kubus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 6 sisi. Yang kedua, memiliki 12 rusuk. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Sekarang, kalian simak terlebih dahulu tayangan berikut untuk mengingat kembali mengenai sifat-sifat kubus. Sekarang, kita mengingat kembali mengenai unsur pada kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi
yang dibatasi oleh 6 bidang kongruen berbentuk bujur sangkar atau persegi. Ada banyak sekali benda-benda yang berbentuk kubus di sekeliling kita, seperti dadu, kotak mainan, dan lain sebagainya. Unsur kubus yang pertama adalah sisi atau bidang kubus. Sisi atau bidang kubus adalah bidang atau sisi yang membatasi kubus, yaitu ada sisi ABCD, sisi EFGH, sisi ABFE, sisi DCGH, sisi BCGF, dan sisi ADHE. Jadi, kubus memiliki 6 buah sisi. Ingat ya, kubus memiliki 6 buah sisi. Unsur yang kedua adalah rusuk kubus. Rusuk kubus adalah garis potong antar dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus, yaitu ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, dan rusuk HE. Semua ada 12 rusuk. Ingat ya, kubus memiliki 12 rusuk. Sekarang kita lihat titik sudut. Titik sudut adalah titik potong antara 2 atau 3 rusuk, yaitu ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Jadi, kubus memiliki 8 buah titik sudut. Sekarang kita lihat jaring-jaring kubus. Perhatikan gambar kubus berikut. Jika kubus ini kita iris pada beberapa rusuknya, kemudian kita buka dan bentangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bangun datar, maka bangun datar tersebut akan membentuk jaring-jaring. Jadi, jaring-jaring kubus adalah rangkaian 6 buah bangun datar persegi dan jika dilipat akan membentuk sebuah kubus. Sekarang perhatikan kembali kubus berikut ini. Bagian yang berwarna biru adalah alas dan bagian yang berwarna hijau adalah tutup. Apabila kita iris pada bagian rusuknya dan kita bentangkan, maka kita akan dapatkan jaring-jaring kubus seperti pada gambar berikut. Ada 11 kombinasi posisi persegi untuk membentuk kubus. Yuk kita perhatikan satu persatu. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat, bentuk kelima, bentuk keenam, bentuk ketujuh, bentuk kedelapan, bentuk kesembilan, bentuk ke-10, dan bentuk ke-11. Bagaimana? Berbeda-beda ya posisi dari persegi-perseginya. Dari 11 komposisi posisi persegi tersebut dapat membentuk kubus dengan sempurna ketika kita lipat. Itulah yang dimaksud dengan jaring-jaring kubus. Sekarang kalian perhatikan bagaimana cara membuat kubus dengan menggunakan salah satu bentuk jaring-jaring kubus. Sekarang kita akan praktek membuat kubus ya. Langkah pertama adalah siapkan terlebih dahulu
peralatan yang diperlukan. Kita akan membuat kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Langkah pertama yang kita lakukan adalah buat terlebih dahulu jaring-jaring kubusnya. Saat ini kita akan membuat jaring-jaring kubus berbentuk huruf T. Kita buat garis vertikal sepanjang 30 cm dan garis horizontal sepanjang 40 cm. Garis 40 cm ini nanti kita bagi-bagi menjadi 10 cm, 10 cm. Nah, sekarang pola jaring-jaring kubusnya sudah jadi. Kita buat tambahan garis sekitar 1 cm untuk tempat lem. Banyaknya garis-garis tambahan untuk tempat lem ini ada 7 buah. Selanjutnya adalah kita gunting pola yang tadi kita sudah buat. Langkah selanjutnya adalah kita tekuk sesuai dengan garis-garisnya. Langkah terakhir yaitu kita lem dan kita hubungkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Nah, sekarang kubusnya sudah jadi. Kalian juga dapat mencoba untuk membuatnya. Nah, sekarang Ibu Guru ada pertanyaan. Kita lihat gambar beberapa jaring di bawah ini ya. Manakah dari gambar-gambar berikut yang merupakan jaring-jaring kubus? Ada yang bisa menjawabnya? Sekarang kita lihat gambar A. Apabila kita tekuk jaring-jaring ini, maka dapat membentuk kubus yang sempurna. Maka jaring-jaring pada gambar A ini merupakan jaring-jaring kubus. Sekarang kita lihat gambar B. Apabila rangkaian persegi ini kita lipat, maka akan terbentuk juga kubus yang sempurna. Maka gambar B ini juga merupakan jaring-jaring kubus. Sekarang kita lihat gambar C ya. Apabila rangkaian persegi-persegi ini kita lipat dan kita satukan sisi-sisinya, maka akan membentuk kubus yang sempurna. Jadi gambar C ini juga jaring-jaring kubus. Bagaimana dengan gambar D? Apabila rangkaian persegi ini kita lipat dan kita satukan sisi-sisinya, ternyata ada satu sisi yang tidak tertutup. Maka rangkaian persegi pada gambar D bukan merupakan jaring-jaring kubus. Bagaimana? Sudah dapat mana yang merupakan jaring-jaring kubus? Ya benar, gambar A
B dan C merupakan jaring-jaring kubus, sedangkan gambar D bukan jaring-jaring kubus. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari mengenai kubus dan jaring-jaringnya. Dapat kita simpulkan, kubus tersusun atas 6 buah persegi yang kongruen. Kubus terdiri atas 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Rangkaian 6 buah bangun datar persegi dan jika dilipat akan membentuk sebuah kubus disebut jaring-jaring kubus. Terdapat 11 kombinasi posisi persegi untuk membentuk kubus. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu Guru sampaikan. Kita akhiri dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Tetap semangat dalam belajar, patuhi protokol kesehatan, dan selalu berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.